Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 143 Saat Anda harus menyerang, lakukanlah penyerangan. Saudaraku, nona keluargaku datang untuk mengikuti ujian pelayan Villa Naga Putih. Orang besar itu terkekeh saat menjelaskan. Sekarang jam berapa? Ujiannya sudah selesai, datanglah bulan depan. Pelayan itu bahkan tidak menatap mata mereka dan sikapnya sangat keras kepala. Melihat itu, Wang Lin sedikit mengernyit, tetapi dia tidak berdaya menghadapi status mereka. Dia tidak berani bersikap terlalu agresif, jadi dia hanya bisa memaksakan senyum tipis dan berkata, "Kami datang dari tempat yang jauh dengan tergesa-gesa dan itu cukup sulit, jadi bisakah kamu membantu sedikit?" Wang Lin memiliki penampilan yang cukup baik, jadi setelah pelayan itu melihatnya, dia tidak bisa menahan keraguan dan ekspresinya jelas berubah menjadi lebih baik. Namun, dia masih berkata dengan tegas, "Aku tidak bisa." Pada saat yang sama, banyak pelayan lain di sekitar alun-alun muncul dan hampir semuanya menutup tenda mereka. Semua orang dilarang mendekat. Saat itu juga, mereka bertiga tercengang. Meskipun mereka masih bisa datang bulan depan jika tidak bisa datang bulan ini, mereka bertiga tidak mau bepergian dengan sia-sia. Berikut ini beberapa perasaan baikku, terimalah. Saat dia panik, lelaki tua itu mengeluarkan 10 tael perak dari sakunya dan memberikannya. "Bajingan tua, kau pikir aku butuh 10 tael perakmu? Keluarlah dari sini, atau aku akan menangkap kalian semua." Tindakan orang tua itu benar-benar membuat pelayan itu marah, dia mulai menunjuk-nunjuk dan mengumpat. "Maaf, maaf." Hal itu membuat lelaki tua itu ketakutan. Mereka segera meminta maaf, dan berbalik pada saat yang sama, tidak berani mengomel lagi. Namun, saat mereka bertiga menyerah, Chu Feng dengan angkuh berjalan mendekat, menyentuh bahu mereka, dan berjalan lurus menuju tenda. "Berhenti. Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan?" "So." Api amarah sudah membara di hati pelayan itu, dan ketika dia melihat seseorang yang berani maju, dia langsung berteriak. "Apa yang kau katakan? Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas." Chu Feng menjulurkan telinganya ke depan dan bertindak seolah-olah dia tidak mengerti. "Aku bilang, so." Asteris ledakan asteris. Sebelum pelayan itu selesai berbicara, tamparan keras Chu Feng mendarat di wajahnya. Pada saat yang sama, Chu Feng mengangkat kakinya dan menendang. Dia langsung menendang pelayan itu sampai wajahnya menunjuk ke langit dan dia jatuh dengan ganas ke tanah. Ini. Adegan itu terjadi terlalu cepat, tetapi masih ada beberapa orang yang melihatnya. Para pelayan White Tiger Villa semuanya mengepung dan mereka tampaknya ingin menyerang Chu Feng. Wang Lin tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng akan menyerang secara langsung. Itu tidak terbayangkan. "Nona, ayo cepat pergi." Orang tua dan orang besar itu meraih Wang Lin pada saat yang sama dan menariknya menjauh. Mereka berdua merasa bahwa Chu Feng sudah mati. Rakyat jelata yang menyerang orang-orang dari White Tiger Villa hanya ingin mati. Jadi, mereka mencoba yang terbaik untuk menjauhkan diri dari Chu Feng untuk menghapus semua hubungan dengan Chu Feng. Blokir mereka bersama. Namun tepat pada saat itu, pembantu yang tertabrak itu menunjuk dan berteriak ke arah Wang Lin dan yang lainnya. Para pelayan lainnya segera menghalangi jalan mereka. Mereka mengepung Wang Lin dan yang lainnya bersama Chu Feng. "Dasar kau bajingan. Kita telah diseret ke bawah olehmu." Pada saat itu, lelaki tua dan lelaki besar itu sangat ketakutan. Tubuh mereka berdua gemetar dan mereka tidak bisa tidak menyalahkan Chu Feng. Meskipun Wang Lin sedikit lebih kuat dari dua orang lainnya, dia jelas juga takut. Hanya Chu Feng yang tetap tenang dan kedua tangannya melingkar di depan dadanya. Bahkan ada sedikit rasa jijik dalam tatapannya. "Sialan, beraninya kau memukulku. Pukuli dia sampai mati." Pelayan yang dipukuli itu bangkit dan berlari ke arah Chu Feng. Pelayan lainnya juga menyerbu ke depan. "Berhenti." Namun sebelum mereka menyerang, teriakan marah tiba-tiba terdengar. Setelah mendengar suara itu, wajah para pelayan berubah drastis. Mereka tidak hanya menghentikan gerakan mereka, mereka bahkan pergi ke samping dan membentuk jalan setapak. Melihat ke atas, seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka. Orang tua itu mengenakan pakaian kain yang sangat sederhana dan polos. Namun, ada keganasan di antara kedua alisnya. Selain sikap hormat yang ditunjukkan para pelayan kepadanya, semua orang secara tidak sadar merasa bahwa orang tua itu berasal dari tempat yang tidak biasa. Chu Feng dapat merasakan bahwa lelaki tua itu adalah seorang kultivator di alam origin tingkat 5. Meskipun mereka yang berada di alam origin tingkat 5 tidak seberapa di mata Chu Feng, kultivasi lelaki tua itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan para pelayan dari White Tiger Villa. "Apa yang terjadi?" tanya lelaki tua itu. "Anak ini berani menyerang kita." Para pelayan mengatakan hal yang sama sambil menunjuk Chu Feng. "Oh." Orang tua itu menatap pelayan yang diserang, lalu menilai Chu Feng.
Bukan saja dia tidak marah, keterkejutan bahkan muncul di matanya. Alasannya sangat sederhana. Pelayan itu memiliki kultivasi tingkat ketiga dari alam roh, dan mereka yang mampu mengalahkannya pasti memiliki kekuatan yang melampauinya. Chu Feng masih sangat muda namun memiliki kekuatan seperti itu, jadi wajar saja jika dia dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Kamu di sini untuk mengikuti ujian pelayan. Orang tua itu menatap Chu Feng dan nadanya sangat lembut. Ya, sikap Chu Feng juga sangat sopan. Masuk. Orang tua itu berbalik dan berjalan menuju tenda. Perubahan itu membuat orang banyak tercengang. Belum lagi orang-orang di sekitarnya, bahkan para pelayan pun tidak tahu harus berbuat apa. Seorang rakyat jelata menyerang seseorang dari Villa Macan Putih. Bukan saja dia tidak dihukum, dia bahkan diterima dalam ujian pelayan. Itu tidak masuk akal. Manajer Zhang, ini. Apa ini? Langit tidak gelap jadi ujian untuk pelayan akan tetap berlanjut. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kalian semua lakukan. Jika lain kali kau berani melanggar peraturan tanpa izin, jangan salahkan aku jika aku tidak menahan diri. Pembantu yang dipukul itu merasa kesal sehingga ia ingin menyampaikan pandangannya, namun yang didapatnya malah teguran keras dari manajer Zhang. Setelah ditegur, ekspresi para pelayan menjadi sangat buruk dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara lagi. Warga sekitar pun mendengar kalau ujian belum selesai, hanya saja para pembantu ingin cepat-cepat pulang ke tempat tinggal sehingga menghalangi orang-orang yang mau ikut ujian. Pada saat itu, bukan hanya Chu Feng saja, semua orang yang ingin mengikuti ujian pun berdatangan. Melihat orang-orang yang terus-menerus memasuki tenda, Wang Lin berdiri di tempatnya. Dia menundukkan kepalanya dalam diam. Dia ingin pergi, tetapi dia tidak punya keberanian. Kesempatan mereka saat ini diperjuangkan oleh Chu Feng. Namun, ketika Chu Feng dalam bahaya, dia tidak hanya tidak membantunya, dia malah mundur. Hal itu membuatnya merasa bersalah terhadap Chu Feng dan dia tidak punya muka untuk dibela. Hei, apa yang kau tunggu? Kenapa kau tidak datang? Namun tepat pada saat itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat, Chu Feng tengah berdiri di depan tenda sambil terkekeh dan menatap Wang Lin. Pada saat itu, hati Wang Lin tersentuh. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memperlakukannya dengan sangat ramah bahkan setelah perlakuannya terhadap Chu Feng sebelumnya. Setelah ragu sejenak, Wang Lin tetap berjalan mendekat karena dia tidak ingin kehilangan kesempatan itu. Setelah tiba di samping Chu Feng, mereka berdua saling memandang, tersenyum, lalu berjalan ke dalam tenda bersama.